Oke, good. Oke. Nah, pertemuan hari ini kita akan melanjutkan rangkaian dari persiapan ISMA 2023 ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngikutin program-program kita dari awal, teman-teman pasti sudah tahu bahwa kita sudah melakukan beberapa sosialisasi dan ini mungkin akan menjadi yang terakhir ya menjelang pendaftaran ISMA 2023. Jadi kabarnya adalah tanggal 8 Februari ini nanti ISMA 2023 akan secara resmi dibuka pendaftarannya sampai 1 Maret. Berkaitan dengan hal tersebut, di International Office bersama dengan awardee tahun-tahun sebelumnya sudah menyiapkan beberapa program untuk membantu teman-teman Presiden University Batch 2020 dan 2021 untuk melakukan persiapan yang jauh lebih baik. Nah, hari ini saya, Aris Masduri, akan menjadi MC, sekaligus akan memberikan sedikit paparan terkait prosedur dan deadline yang teman-teman perlu perhatikan jika ingin mendaftar ISMA tahun 3. Di akhir sesi pemaparan nanti, ada juga Q&A session untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait prosedur dan deadline yang berlaku di EU. Nah, selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Kak Lukas dan Kak Nadia, awardee ISMA tahun 2022, yang akan membagikan pengalaman mereka selama di host university dan juga bagaimana sih persiapan-persiapan yang mereka lakukan, step-stepnya seperti apa saja, dokumen-dokumen apa saja yang mereka siapkan dari jauh-jauh hari, terus bagaimana sih mereka itu bisa mendapatkan award tahun lalu. Nah, nanti mereka akan share pengalamannya. Oke, kita akan segera mulai dan saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyalakan kameranya agar sesi hari ini lebih hidup dan juga lebih apa ya komunikatif. Tuh. Oke, siap ya? Kita akan mulai. Saya akan share screen saya. Oke, yap. Sudah terlihat teman-teman ya? Oke, yuk. Nah, oke. Jadi kami sudah menyiapkan beberapa hal yang perlu teman-teman perlu perhatikan. Ini yang pertama nih ada dokumen penting yang teman-teman perlu persiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, yang pertama ini English Proficiency Test. Kita tidak lupa untuk mengingatkan lagi dan lagi ya. Jadi teman-teman bisa lihat di layar ada nilai minimal yang ditetapkan oleh tim ISMA. Namun pada kenyataannya um, awardee yang mendapatkan ISMA itu selalu berada di atas ini beberapa poin ya. Sebagai contoh, IELTS minimal yang disyaratkan oleh ISMA adalah 6, namun pada kenyataannya yang diterima itu minimal 6,5 atau 7. Seperti itu. Dan di IT misalkan nilainya 100, pada kenyataannya yang diterima selalu di atas 120. Seperti itu. Nah, sekarang kan sudah tanggal 4 ya. Jadi saya sarankan untuk segera ambil tes bahasa Inggris bagi yang belum mengambil. Terutama yang ingin mengambil IELTS maupun TOEFL IBT ya di tes center terutama. Saya yakin di hari-hari ini akan sangat padat dan sulit untuk mencari hari teman-teman bisa booking. Nah, itu akan sangat sulit ya. Oleh karena itu sebaiknya cepat-cepat habis sesi hari ini kalau bisa langsung booking 1 tanggal sebelum deadline pendaftaran. Oke. Nah, yang kedua ini aktif paspor. Nah, aktif paspor di sini yang kami maksudkan adalah di saat teman-teman nanti itu berangkat, kemungkinan kan bulan September ya. Jadi masih ada sisa kurang lebih 6 sampai 12 bulan eh, di di paspor teman-teman. Jadi kalau tidak ada sisa bulan segitu, lebih baik diperpanjang dari sekarang. Nah, kenapa sih kita perlu menyiapkan paspor dari awal? Alasannya sih sederhana sih.
beberapa kampus, terutama yang ada di Australia dan di New Zealand, itu mensyaratkan teman-teman ketika mendaftar itu sudah harus mempunyai paspor. Karena mereka cenderung memulai perkuliahan itu di awal ya. Kalau nggak salah bulan Juli atau Agustus. Nah, Pak Eka ini alumni kampus Universitas di Malaysia, sorry, di Australia, punya pengalaman lah ya. Pak Eka, betul ya, Juli atau Agustus ya? Di Jadi, Juli, di middle of July kita sudah mulai eh, perkuliahan. betul. Nah, berarti kalau sekarang itu bulan Februari, terus pengumumannya nanti bulan Maret, April, berarti teman-teman itu akan apply visanya di bulan Juni ya, Pak Eka ya. Jadi sangat tidak mungkin untuk punya paspor belakangan. Nah, itu buat teman-teman yang mau apply di eh, kampus-kampus Australia maupun New Zealand. Nah, bagaimana dengan kampus-kampus yang lain? Sebenarnya ISMA tahun lalu, belajar dari pengalaman tahun lalu ya, itu boleh eh, mendaftar ISMA tanpa memiliki paspor terlebih dahulu. Namun demikian, karena mengingat prosedur pendaftaran visa itu yang begitu panjang dan jelimet, jadi saya rasa kalau punya paspor lebih dulu, itu akan jauh lebih mudah. Nah, sekedar informasi saja buat yang belum pernah apply visa ke luar negeri, prosedurnya itu nanti salah satunya ya teman-teman harus tes kesehatan dulu di rumah sakit yang ditunjuk. Dan itu kan ribet banget ya, harus booking dulu, kemudian harus booking juga nanti wawancara di embassy-nya. Nah, kalau belum punya paspor, teman-teman belum belum bisa booking itu. Jadi dari jauh-jauh hari memang teman-teman harus sudah punya paspor sebaiknya. Oke, nanti kalau yang punya pertanyaan terkait dengan tes bahasa Inggris dan aktif paspor bisa disiapkan pertanyaannya di akhir sesi eh, saya ini. Kan? Nah, ini fun fact-nya ya. eh, dari tahun 2022 kemarin. Jadi anak-anak PU, teman-teman PU yang lolos ISMA tahun lalu, ini fun fact-nya seperti ini nih, buat teman-teman 20 dan 21 ya. Jadi tes bahasa Inggrisnya seperti yang saya bilang tadi di atas standar yang disyaratkan oleh ISMA. Duolingo sendiri kan minimal tadi 100 ya. Kenyataannya yang diterima itu di angka minimal 125. Kemudian untuk IELTS tadi minimal 6 ternyata. Dan kalau kita buat rata untuk PU sendiri kita punya standar di 135 untuk di IT ya. Atau ekuivalen untuk IELTS itu di angka 7. Jadi ini sangat tinggi ya sebenarnya teman-teman ya. Tapi saya yakin karena di PU kan berbahasa Inggris, jadi saya yakin lah teman-teman tidak akan menemukan banyak kesulitan di tes bahasa Inggris. Oke, lanjut. Nah, untuk GPA-nya dari ISMA mensyaratkan minimal 3 ya, di 3.0, tapi kenyataannya rata-rata yang diterima dari mahasiswa kita itu 3,87. Nah, ini ada yang dapat 4 ini kalau nggak salah Dellen dan Brenda ya, dapat 4 GPA-nya. Jadi memang secara akademik teman-teman itu harus harus kuat ya kalau ingin mendaftar ISMA. Tuh. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini terkait tes bahasa Inggris. Jadi, ketika nanti teman-teman ambil tes bahasa Inggris, ini juga harus diperhatikan ya. Untuk IELTS, nanti minta di bagian pendaftarannya, atau ketika nanti teman-teman tes pada hari H, nanti bisa minta tolong staf yang kerja di sana untuk mengirimkan dokumen hasil tes ke ini, Indonesian International Student Mobility Awards. Nah, nanti ada kodenya di sana. Nah, untuk IBT, teman-teman bisa nih ada kodenya juga di sini D042. Kemudian untuk di IT, nah ini paling gampang ya sebenarnya ya.
Jadi nanti pilih saja other institution, terus cari Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Indonesia. Oke. Nah, sekedar informasi saja, biayanya untuk IELTS ini di angka 3 jutaan. Kalau di British Council itu 3 juta pas, kalau di IDP itu 3 juta 100 something gitu. Kalau di kalau TOEFL IBT ini 3 jutaan juga, 3 juta 200 atau berapa gitu. Ya, pokoknya 3 jutaan deh. Nah, untuk Duolingo ini mengikuti kurs rupiah sebenarnya, tapi eh, kalau kisaran rupiah 700 ribuan. Nah, ini perlu diperhatikan ya, nanti kalau tidak dimasukkan kodenya ketika mengikuti tes atau setelah mengikuti tes, nanti tidak bisa diverifikasi oleh ISMA. Tuh. Jadi bisa dilanjutkan. Nah, ini dia. Ini prosedur ya. Ini prosedur harus teman-teman pahami. Saya rasa kalau dibandingkan dengan kampus-kampus lain, terutama kampus negeri, prosedur di PU ini jauh lebih sederhana, jauh lebih apa ya, simple. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja prosedurnya ini, nanti teman-teman bisa langsung apply di ISMA. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Ada secara garis besar ada dua ya. Jadi yang pertama nanti di prosedur di PU, yang kedua itu prosedur di ISMA. Nah, ini saya akan menjelaskan prosedur yang ada di PU terlebih dahulu. Nah, pertama-tama teman-teman itu harus membaca informasi yang ada di website ISMA secara teliti ya. Ini terutama terkait dengan application prosedur, requirement documents itu cenderung berubah-ubah ya. Pengalaman dari tahun 2021 dan pengalaman 22 itu ada sedikit perbedaan yang itu sangat apa ya, sangat mendasar, tapi kalau tidak diikuti bisa batal, tidak diikutkan keikutsertaan teman-teman. Nah, oke, selanjutnya ikuti juga International Official Instagram. Nanti di sana kita akan terus update informasi terbaru, prosedurnya seperti apa, dokumen apa saja yang perlu disiapkan, yang perlu dikumpulkan. Itu selalu kita update di sana. Ikuti juga WhatsApp group kita sudah siapkan. Kalau yang sudah ikut pasti tahu ada bocoran-bocoran. Kalau yang belum bisa nanti email ke kita di international.office@presidenac.id supaya kita bisa masukkan nomor WhatsApp teman-teman ke WhatsApp kita. Oke, lanjut. Nah, setelah membaca informasi-informasi kunci yang ada di website ISMA, teman-teman bisa cek juga kemampuan diri ya. Jadi GPA-nya, bahasa Inggrisnya, kemudian cek kira-kira kalau saya kemampuannya di sini, saya cocoknya atau eligible-nya akan masuk di kampus yang mana gitu. Nah, untuk membantu teman-teman memilih, kita sudah siapkan link-link ini. Di teman-teman bisa cek link-link ini, nanti ada informasi terkait GPA yang minimal diterima seperti berapa, terus tes bahasa Inggris yang diterima minimal itu seperti apa, rankingnya kampus tersebut, terus ada juga informasi terkait intake tahun 2022 itu sudah kita rangkum ya. Sebenarnya di website ISMA saat ini juga sudah ada ya. Nah, tapi kita sudah siapkan itu semua dari jauh-jauh hari untuk teman-teman PU supaya bisa lebih apa ya, strategik dalam mengambil keputusan. Ya, tapi ujung-ujungnya ternyata ISMA membocorkan informasi tersebut ke publik. Nah, tapi mereka tidak membuat ringkasannya. Nah, kita buat ringkasannya di Excel, teman-teman bisa cek nanti. Di situ akan sangat membantu ya, teman-teman. Misalkan memilih kampus di Turki, misalkan. Saya kasih contoh saja. Ada 2 kampus di Turki yang menjadi partner ISMA. Satu itu Koç, yang satu itu Middle East
Technical University. Nah, dua kampus ini bersama-sama ada di Turki, tapi peminatnya jomplang ya. Yang di coach itu ternyata hanya hitungan jari. Kemudian yang di Middle East itu ada banyak sekali, ada ratusan. Nah, kalau teman-teman lihat data-data seperti ini, sebenarnya teman-teman bisa mengambil langkah strategik sih sebenarnya. Kalau menurut kami, akan sangat besar kemungkinan teman-teman diterima kalau mengambil pilihan Watch University. Seperti itu. Nah, nanti ada juga data terkait diskrepensi misalkan. Oh, kampus ini seperti ini, kampus ini seperti itu. Itu nanti bisa dicek sendiri. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah membaca-baca prosedurnya seperti apa, dokumennya seperti apa saja, langkah selanjutnya adalah cari Bapak Ibu Kaprodi masing-masing. Oke, nah, kalau manajemen berarti ada Bu Genoveva. Kalau di sipil itu kalau tidak salah Pak Anaconda, Pak Inyo ya. Terus kalau di IR ada Pak Hikam. Nah, nanti bisa cari kaprodinya masing-masing. Nah, tujuannya untuk apa sih? Beliau-beliau itu nanti adalah pihak yang akan melakukan konversi nilai dari kampus host ke PU. Jadi akan sangat tidak baik dan sangat tidak saja kami siapkan langkah ini supaya teman-teman itu ketemu dulu, terus melakukan sesi konsultasi terkait dengan courses atau mata kuliah apa saja yang akan diambil di ISMA dan akan dikonversi nantinya setelah pulang ke Indonesia. Kemudian mintalah surat rekomendasi ke Bapak Ibu Kaprodi yang nanti teman-teman akan attach di outbound form. Nah, outbound form nanti yang belum tahu bentuknya seperti apa sih nanti saya akan tunjukkan. Nah, formatnya sendiri sudah kami siapkan. Nah, ini ada linknya. Nanti teman-teman bisa akses juga ini ya PPT ini saya share di informasi ISMA 2023 dan juga di Instagram International Office. Oke, jadi nggak usah ribet-ribet buat format sendiri lah. Jadi tujuannya itu biar Bapak Ibu Kaprodi itu tahu mata kuliah apa saja sih yang akan diambil sama teman-teman selama di host university. Gitu. Nah, selanjutnya isilah outbound form. Nah, tujuannya mengisi outbound form ini nanti adalah teman-teman mendapatkan surat rekomendasi dari Wakil Rektor bidang akademik. Sepertinya sih tahun ini akan ditandatangani langsung oleh Bapak Wakil Rektor kita, yaitu Pak Handa. Kemungkinan nanti seperti itu ya teman-teman. Kalau tahun 2022 itu diwakilkan ke Kepala Internasional, itu ada dua versi malah. Kaprodi bisa, dekan bisa, ada banyak versi sebenarnya. Nah, itu agak-agak jelimet. Makanya kita harus update terus ya informasinya ya. Nah, kalau benar nanti harus Pak Wakil Rektor, beliau itu kan sebenarnya sangat sibuk ya. Terus kita akan sangat sulit untuk memintakan tanda tangan misalkan 200 mahasiswa yang harus dinominasikan ke ISMA di 1 atau 2 hari, kan itu sangat tidak sangat. Dan pasti beliau juga akan susah untuk memverifikasi satu persatu mahasiswanya. Oleh karena itu nanti akan dibantu oleh International Office, dan oleh karena itu juga nanti kita akan sesuaikan deadline-nya supaya tidak mengganggu beliau dan juga tidak akan banyak memengaruhi teman-teman yang ingin mendaftar ISMA. Nah, kita sudah tetapkan deadline-nya itu kalau betul nanti 1 Maret adalah akhir dari pendaftaran ISMA, jadi kita tetapkan 19 Februari itu sebagai deadline pendaftaran di PU untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Pak Wakil. Nah, tujuannya ini nanti
setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Pak Wakil Rektor, nanti teman-teman baru bisa attach dokumen ini di situs ISMA. Nah, kami janji ya, sebisa mungkin paling telat adalah 24 Februari, kita akan kirimkan surat rekomendasi ke semua mahasiswa yang mendaftar ISMA tahun ini. Jadi semuanya, ingat ya teman-teman, kami tidak mendiskriminasikan mahasiswa. Semua mahasiswa yang memenuhi syarat minimal pasti kami rekomendasikan. Gitu. Jadi tidak harus masuk ke grup 150 besar, 40 besar, atau grup-grup yang lain, itu tidak mesti seperti itu ya. Semuanya pasti kami rekomendasikan selama memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan oleh ISMA. Seperti itu. Nah, ini baru prosedur yang ada di ISMA. Jadi semua tadi itu dokumen uh, perlu disiapkan, prosedur-prosedurnya perlu dilakukan yang ada di PU, tujuannya untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Bapak Wakil Rektor, dan juga nanti ada dokumen-dokumen juga yang perlu yang ditandatangani oleh beliau. Nah, nanti dokumen-dokumen tersebut teman-teman bisa submit atau attach di websitenya ISMA. Nah, ini deadline-nya kabar terbaru adalah 1 Maret 2023 ya. Dan ingat, biasanya nggak hanya ISMA sih, semua program-program yang ada deadline-nya. Itu biasanya kalau mendekati deadline, server itu biasanya selalu sibuk ya. Nah, kami tidak mau mengganggu kesempatan teman-teman untuk bisa mendapatkan ISMA tahun ini hanya gara-gara surat dari kami telat. Oleh karena itu, kami berkomitmen paling telat adalah 24 Februari. Nah, sisanya berarti kan teman-teman bisa atur sendiri ya. Kalau bisa tanggal 28 Februari itu sudah selesai pendaftarannya di website ISMA. Jadi, ya tinggal tunggu aja. Oke. Nah, good luck ya. Oke, sekarang saya akan share outbound form yang kita miliki. Oke, sudah terlihat ya. Ini awalnya, oke. Oke, nah ini ada di websitenya PU, teman-teman bisa klik di International Student, terus bagian Exchange Program. Oke, di sini ada dua bagian, ada inbound dan outbound. Oke, pilih outbound ya. Oke, sebentar ya.
Oke, nah ini outbound form yang kita miliki ya. Oke, sorry ada masalah teknis ya. Oke, ini outbound-nya seperti ini. Jadi nanti teman-teman harus memasukkan nama ya standar lah di sini. Terus, nah oke untuk yang mau pilih ISMA berarti harus pilih yang ini ya. Gitu. Nah ini saya kasih contoh. Oke, hmm. Oke, nanti di sini teman-teman harus memasukkan dokumen seperti eh, paspor harus di-attach di sini ya. Terus ada tes bahasa Inggrisnya harus dimasukkan. Seperti IELTS itu harus di-scan atau di-foto. Kalau misalkan belum selesai ya, belum dikirimkan dokumennya, teman-teman bisa screenshot saja sih hasilnya secara online, baru di-tes atau di-submit melalui Google gitu. Oke, terus, oke, saya akan ganti ke bagian ini. Oke, nah ini data Excel yang saya maksudkan tadi ya. Jadi di sini ada data-data nama-nama kampus, terus ada ini standar minimalnya untuk bahasa Inggris, terus US ranking dan lain-lain. Oke, em, sekedar saran saja sih kalau misalkan ya teman-teman itu mengambil Duolingo, berarti teman-teman harus cari yang kampusnya tidak begitu populer dan secara ranking, US ranking di sini ini tidak begitu tinggi. Nah, buat teman-teman yang mengambil IELTS atau yang ngambil IBT, saya sarankan, sangat sarankan untuk tidak mengambil kampus yang menerima Duolingo gitu. Jadi biar persaingannya antar antar yang punya IELTS dan IBT saja. Tuh. Ini ada beberapa kampus ya yang tidak menerima Duolingo seperti UC Chile. Saya bingung nih kenapa pendaftarnya hanya 3 orang ya. Padahal dia itu secara peringkat nih jauh sekali nih. Bagus nih 135 ini jauh lebih tinggi daripada kampus-kampus yang ada di Indonesia ya. Kampus seperti UI, UGM, Undip, UI lah itu ada di 200-an something ya. Nah ini UC Chile ini ada di 135. Artinya ya jauh lebih bagus daripada kampus-kampus yang ada di Indonesia. Tapi mendaftarnya hanya ada 3. Oke, nah ini eh sorry sorry. Oke, nah ini kalau data dari 2022 aplikasinya sih ada 12. Ini termasuk dari pendaftar yang memilih UC-Chile sebagai pilihan kedua ya. Tapi yang memilih pilihan UC-Chile sebagai pilihan pertama itu hanya 3 orang. Dan teman awardee yang mendapatkan adalah 4 mahasiswa. Jadi ya kalau kita bisa eh, apa ya, secara kasarannya, gambar kasarnya 3 orang yang mendaftar sebagai
UC Sila ini sebagai pilihan pertama ini mendapatkan semuanya gitu. Dapat semua ini. Nah, satu orang ini dari 9 orang sisanya yang menjadikan UC Sila sebagai pilihan kedua. Ya, kalau menurut saya sih ya kenapa enggak sih? Gitu, coba-coba aja. Memang sih bukan di negara eh, bukan di Eropa, bukan di Amerika gitu ya. Bukan juga Korea, tapi ya kenapa enggak sih? Coba. Kalau menurut saya seperti itu. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya lebih jauh kalau ingin berdiskusi terkait pilihan kampus juga boleh aja sih. Oke, saya rasa dari saya cukup sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Untuk yang ingin bertanya, silakan nyalakan kamera dan speakernya. Terima kasih. Silakan yang ingin bertanya terkait prosedur dan deadline. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, oke, kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya saja ya. Oke, sorry, ini ada yang bertanya tapi melalui chat box. Oke. Hmm, oke, ada dari Avisha ya. Apakah kita membayar UKT atau biaya semesteran selama mengikuti ISMA? Jawabannya iya ya. Jadi teman-teman harus tetap aktif di PU, terhitung sebagai mahasiswa yang sedang belajar, dan berarti ya harus membayar biaya UKT atau biaya semesteran. Gitu. Oke, yang lainnya tolong ya, yuk kita nyalakan kameranya. Ya, Sailendra, please. Oke, thank you. Aku mau nanya, kalau misalnya dokumen dan lain-lainnya udah lengkap dan kita tinggal mengajukan recommendation letter, itu semua yang mengajukan akan dapat atau beberapa aja yang dapat? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi selama memenuhi persyaratan minimal ya dan tidak ada apa ya hal yang tidak sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh ISMA pasti kita kasih kok. Gitu. Oke, thank you. Ya. Oke, selanjutnya Ada pertanyaan yang sama di kolom chat box Pak Aris. Oke. Ya, oke. Pengambilan course itu harus selaras atau tidak? Kalau dari kampus Merdeka sih tidak selaras pun tidak apa-apa ya. Jadi em, kalau misalkan dari jurusan ACS ya seperti Veldalen itu dia mengambil mata kuliah berkaitan dengan social sciences, psikologi seperti itu. Nah, itu boleh-boleh saja sih. Tuh, terus oke, em, yang lainnya?
Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, ini ada lagi yang di chat ya. Hmm, kalau course-nya nggak sesuai, lulusnya bakal telat nggak ya? Eh, Sepertinya ini tidak berkaitan sih sebenarnya. Tapi untuk prodi-prodi tertentu, em, sebaiknya harus dikonsultasikan dulu sama kaprodinya ya. Itu karena ada beberapa prodi yang sangat keras gitu. Dengan mata kuliahnya itu tidak bisa digantikan dengan mata kuliah lain. Gitu. Jadi harus diambil karena itu dianggapnya core dari prodi. Jadi tidak bisa digantikan dengan program-program kampus merdeka, intern kah atau apa itu nggak bisa. Jadi oleh karena itu kita sangat sarankan untuk ketemu Bapak Ibu Kaprodi terlebih dahulu ya. Tujuannya ya biar masalah-masalah seperti ini di kemudian hari tidak ada. Gitu. Oke, silakan untuk yang mau bertanya bisa langsung nyalakan kamera dan mic-nya. Permisi, Sir, saya izin bertanya. Oh ya, oke. Oke. Untuk mengikuti program ISMA ini, apakah final semester student bisa ikut join? Terus kalau misalnya diperbolehkan, apakah untuk extend semesternya itu bayar lagi ya, Sir? Oke, Febrina Ya, angkatan berapa? 19, Sir. 19. 19, ya. Sepertinya sudah tidak boleh ya untuk ISMA tahun ini, sayangnya ya. Oke. Hmm, Thank you, Sir. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, kita akan lanjutkan ke sesinya Kak Nadia dan Kak Lukas. Oke, sudah kalau tidak ada, kalau gitu kita lanjutkan ya. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman di sesi terkait dengan prosedur dan deadline ISMA 2023. Sekarang kita akan lanjutkan ke sharing session dengan awardee tahun 2022. Untuk memulai sharing session, kita akan panggil Kak Lukas, oke, dari Prodi Law angkatan 2020. Betul ya Kak Lukas ya? Betul, Sir. Oke, nah jadi Lukas ini awardee di Hanyang University. Ya, sekedar untuk pengetahuan teman-teman saja. Jadi Hanyang ini sangat kompetitif sekali ya, Lukas ya. Jadi untuk bisa Yes, menjadi sir. satu dari sekian ratus pendaftar itu, wow, itu sebuah prestasi yang sangat-sangat membanggakan buat PU ya. Oke, dan juga Lukas tentunya. Oke, Thank you, sir. biar tidak lama-lama, oke, kita langsung saja mulai sesi dengan Kak Lukas. Kak Lukas, the stage is yours. Thank you, Sir Aris. Halo semuanya. Pertama, thank you IOPU udah ngadain ini karena this is really helpful. Actually, bisa jadi teman-teman yang tadi diistilahin soal outbound dan lain-lain sama Sir Aris itu harus diperhatikan banget karena kalau enggak kalian bakal bingung lagi ke depannya harus gimana-gimananya gitu loh. Jadi really have to pay attention. Jadi kalian yang bisa on cam dong, biar kayak nggak ngomong sendiri kayak gitu ya. Jadi kalian bisa banget on cam cepetan biar asik aja gitu. Oke. Jadi halo semuanya, aku Lukas. Kayak yang tadi Sir Arya sudah bilang, aku jurusan hukum batch 2020. Aku bakal jelasin dikit mungkin kayak alur-alurnya dan my experience selama di Korea Selatan. Jadi, oke. Sir, PPT-nya aku yang share apa gimana, Sir? Oke. Kak Rama ada nggak linknya? Kalau nggak ada, mungkin dari Lukas saja deh. Nggak ada, unfortunately. Oke, oke. Dari Lukas saja. Bisa ada ininya ya? Oke. Aku share ya, Sir. Oops. Wait.
Oke, jadi oke, ini beberapa hal yang aku lakuin kali ya di Korea ya. Jadi untuk diketahui teman-teman aja, tahun lalu aku daftar di 2 univ, karena ISMA mulai tahun 2022 boleh daftar di 2 univ. Jadi aku daftarnya di Hanyang University dan pilihan kedua ada di University of Liverpool, yang apparently keduanya itu peminat terbanyak pertama dan kedua ISMA tahun lalu. Nah, jadi untuk Hanyang itu hampir 1.000 orang, yang dipilih 50, sedangkan University of Liverpool di posisi nomor 2 sekitar 800-an orang. Dan puji Tuhan lolosnya di pilihan pertama ke Hanyang University. Jadi kalau kalian lihat yang teman-teman di Eropa, mereka pada jalan-jalan keliling Eropa, di Korea you will experience your own K-drama series. Kalian bakal benar-benar enjoy everything di sana, ke Namsan Tower, pakai pakaian di Gyeongbuk Palace, nonton konser K-pop kalau kalian K-popper, ke set konser dan festif. Yang bikin univ-univ di Korea berbeda itu lebih ke setiap musim mereka bakal punya festival. Jadi kemarin aku juga di Hanyang, pas banget ada festival di kampus, yang mana ngundang-undang artis-artis K-pop secara gratis buat kalian yang bisa nonton secara gratis dimanapun itu, univ-univ manapun, bukan cuma di Hanyang, kalian bisa keliling setiap univ yang ada di Korea. Jadi bakal seru banget kalau kalian ke Korea, guys. Oke, next. Dokumen persiapan IISMA. Ini mungkin udah dijelasin sama Sir Aris tadi, tapi ini kayak biar cepet-cepetnya aja. Jadi ini tahun lalu yang dokumen apa aja yang harus aku, Kak Nadia, dan awardee lain siapin. Jadi ada recommendation letter signed by Head of International Office, tapi tadi Sir Aris sudah bilang tahun ini kayaknya dari Sir Handa. Jadi itu juga bakal beda. Kemudian ada English Proficiency Test, Academic Transcript, dan nomor 4, 5, dan 6 declaration ini kalian nggak perlu takut karena template-nya tuh udah bakal ada di website IISMA. Jadi kalian tinggal isi, kalian tinggal tanda tangan, scan, dan lain-lain. Kalau kalian anak rantau, bilang orang tua di rumah siap-siap buat direpotin gitu ya. Biar nggak kaget lagi kalau tiba-tiba diminta tanda tangan dan lain-lain, pakai meterai dan lain-lain. Kalian jauh dari orang tua, ribet. Nah, jadi siap-siap dari sekarang. Oke, ini minimal score untuk English Proficiency Test IISMA. Tadi udah jelasin juga sama Sir Aris. Jadi ini kalau Duolingo, aku ada lihat Duolingo tuh ternyata mereka ada ubah penilaiannya dikit tahun ini dari Duolingo-nya. Jadi nilainya tuh bakal untuk setara sama IELTS itu bakal lebih tinggi. Jadi 125 kalau dulu disetarain jadi 7, tahun ini kayaknya lebih naik. Jadi kalian juga harus prepare yourself better untuk tes Duolingo itu sendiri. Karena menurut aku pakai Duolingo aja guys kalau untuk daftar IISMA ini, karena lebih it is easier. Kemudian juga kalian bisa ambil tes di mana aja, di kamar, kayak gitu-gitu. Oke, jadi untuk alur pendaftaran IISMA itu ada 3, seleksi berkas dan essay, tes kebinekaan, dan interview. Oke, jadi aku bakal jelasin dikit kali ya how to have a good essay. Yang pertama itu tahu kelebihan diri kalian yang bisa membedakan diri kamu dari orang lain yang mendaftar IISMA. There are thousands of people yang bakal most likely bisa aja kalian punya story yang sama kayak gitu loh. Jadi cari story yang emang cuma dipunyain diri kamu doang, yang gak bisa di copy paste sama orang lain kayak gitu. Kemudian yang kedua, nggak usah anggap remeh esai. I mean, mungkin ada ya beberapa orang yang prepare esai itu cuma 1-2 hari, but kalian ingat tahun lalu aja 7.000, mungkin tahun ini bisa yang daftar tuh sekitar 10.000, nggak ada yang tahu ya. Jadi it will be better kalau kalian prepare yourself dari jauh-jauh hari ya. Mungkin at least 2 minggu lah. Why? Karena to have a good essay, kalian better minta proofread dari orang-orang lain. Bisa dari dosen, bisa dari award di tahun lalu, atau mungkin orang-orang yang kalian terpercaya dan qualified untuk bikin esai beasiswa. Itu bisa banget kalian minta proofread terlebih dahulu. Nah, jadi apa aja sih pertanyaan esai IISMA? Esai IISMA tuh pertanyaan nomor 1, 2, 3 ini udah 2 tahun keluar terus. Cuma nomor 4 tuh yang berbeda. Jadi yang pertama itu discuss your academic and non-academic achievements including the process and skills involved. Nomor 2, clear example of how you engage with local and international communities. Ada time when you face difficult challenge during your study and how you navigate through it. Dan yang keempat, discuss about your health condition.
This is question number 1. Discuss your academic and non-academic achievement, including the process and skills involved. Ini buat gambaran aja kalau misalnya kalian bingung mau mulai dari mana. Jadi saran dari aku yang pertama, you could choose salah satu, either academic or non-academic achievement, atau mungkin kalian juga bisa banget untuk mention kedua achievement tersebut, both academic and non-academic. Tapi ingat bahwa because the question is discussed, jadi kalian harus make sure bahwa kalian itu menjelaskan, karena orang dari ISMA-nya tuh nggak mau lihat kalian show off too much, kayak gue tuh pernah menang ini, mention tuh sampai 10 prestasi tuh, nasional, internasional. Nggak harus, tapi kalian mention one and it is impactful towards yourself and you mention every process and skills inside those essays, maka kalian tuh bisa dapat esai yang bagus untuk esai nomor 1 ini. Kemudian yang kedua, kayak yang tadi aku bilang, ini discuss, jadi kalian tuh nggak perlu mention sebanyak-banyaknya. Even kalau kalian cuma mention bahwa kalian dulunya misalnya jurusan IPA, tapi pas masuk kuliah kalian harus berusaha untuk ngambil soshum kayak gitu di universitas, kayak kalian misalnya hukum, aku dulu IPA, tiba-tiba masuk ke ke hukum. Aku nggak pakai itu di esai sih, tapi ini bisa kalian dijadiin ide kalian untuk pakai itu buat show kalau kalian tuh bisa belajar hal baru gitu loh. Jadi emang cari sesuatu yang bikin diri kalian beda. Dan jangan lupa proses and skills involved. Kalian harus jelasin proses apa aja yang kalian lewatin sampai bisa ada di titik prestasi itu. Kayak gitu. Dan sampai di titik itu kalian pakai skill-skill apa aja sih yang kalian butuhin. Kayak misalnya kalian butuh time management yang baik kah sampai di titik itu. Kalian butuh public speaking yang bagus kah untuk sampai di titik prestasi itu. Kayak gitu. Jadi itu untuk question number 1. Question number 2, example of how you engage with local international communities. Pertama, do research. IISMA want to see seberapa maunya kamu lolos IISMA dan kamu udah research sebanyak apa sih soal universitas tujuan kamu itu. Kayak gitu. Bukan hanya bertele-tele kayak aku tuh mau kayak gini, mau kayak gini, mau kayak gini, tapi nggak ada hubungannya, korelasinya sama universitas tujuan kamu kayak gitu. Jadi harus do research a lot kayak gitu. Karena nanti bisa aja di interviewnya kalian tuh bisa ditanya kayak, oh kalau kamu udah research soal misalnya Hanyang University, kamu tuh bakal belajar di sekitar mana aja sih di Hanyang University kayak gitu loh. Jadi kalian juga harus tahu kayak, oh Hanyang University itu ada di pusat kota Bu. Jadi di pusat kota itu banyak banget kafe-kafe study cafe yang bisa mahasiswa gunain kayak gitu misalnya. Jadi kalian juga harus do research regarding your university. Dan karena ini engage with local and international communities, kalian harus be specific. Remember that IISMA tuh ada Batik Challenge, ada Good Day from Indonesia Challenge. Kalian tuh bisa hubungin banget esai-esai tersebut, esai nomor 2 ini dengan challenge-challenge yang dikasih IISMA tadi. Kalian atau bisa juga bikin project sendiri. Misalnya kalian mau bikin project namanya apa? Satu nih project namanya ini nih, udah taruh di esai. You guys have to mention also, be specific di dalam esai itu, di dalam project yang kalian mau buat di negara tujuan kalian itu, bakal ada kegiatan-kegiatan kayak apa aja, kayak gitu. Dan yang ketiga untuk esai nomor 2 ini tipsnya, kalian boleh memilih fokus untuk menjelaskan salah satu universitas saja agar lebih mendetail. Aku dapat saran ini tuh dari Kak Melinda, dia presiden IISMA, Melinda Austin. Jadi dia waktu itu aku bikin esai dan aku mention Hanyang dan University of Liverpool. Aku minta proofread ke dia dan dia bilang, Lukas, aku nggak bisa nangkep kamu jelasin secara spesifik untuk kedua universitas ini, terlalu ngambang kayak gitu. Dua-duanya terlalu ngambang, you didn't specific enough kayak gitu. Jadi dia bilang it will be better kalau kamu mention satu aja dan be specific towards it. Jadi aku benar-benar di esai nomor 2, aku cuma jelasin soal Hanyang University. Kalimat pertama aku di esai nomor 2 adalah, to save my spot as an awardee of Hanyang University 2022, aku langsung bilang kayak gitu. Jadi benar-benar nunjukin kalau gue ini cuma maunya di Hanyang doang nih, masukin gue ke Hanyang dong, kayak gitu. Tapi kalian juga harus tetap do research soal universitas pilihan kedua kalian, karena di interview pasti bakal ditanyain soal both universities, Hanyang dan Liverpool, kayak gitu. Question number 3. Time when you face difficult challenge during your study and how you navigate through it. Remember that nggak ada limitasi dalam study pada esai nomor 3 ini.
Jadi aku pernah baca esai nomor 3 ini, ada salah satu award di 2021, dia taruh di caption Instagramnya esai nomor 3 ini, dan dia jelasin bagaimana dia struggle with IQ rendah, tapi akhirnya dia bisa sampai di posisi dia yang punya banyak achievements kayak gitu. Jadi study di sini tuh bukan cuma kamu belajar di kampus terus tiba-tiba kamu dapat nilai A dari awalnya, misalnya kamu nilainya jelek banget terus tiba-tiba kamu jadi mahasiswa berprestasi di kampus, itu juga bisa. Tapi study di sini nggak ada limitasi. Jadi study dalam hal apapun itu kamu bisa mention di dalam esai nomor 3 ini, nggak sebatas hanya academically aja kayak gitu. Yang kedua, ingat bahwa dalam pertanyaan ini kamu dapat diharapkan menunjukkan semangat kamu dalam menghadapi masalah yang kamu punya. Semangat-semangat itu yang bakal dilihat kalau, oh, nih anak nih pasti bisa berusaha di negara orang, kayak gitu. Dan kalau bisa, ada impact nggak sih? Kalian harus nunjukin impact. Kalau kalian udah research soal cara bikin esai yang baik dan ada metode STAR, this is the right choice untuk gunain STAR method itu. Esai nomor 3 benar-benar perluin STAR method, yang mana kalian bisa jelasin secara mendetail mulai dari struggle-nya kayak gimana sampai result-nya tuh kayak gimana yang kalian dapat. Dan ingat bahwa tetap bercerita tapi nggak bertele-tele kayak gitu. Mereka mau kalian tetap to the point tapi spesifik dan nggak bertele-tele kayak gitu. Untuk esai nomor 4, discuss about your health condition. Aku nggak tahu kalau esai nomor 4 ini bakal ada lagi atau enggak di tahun ini, karena menurut aku ini diganti dari 2021 ke 2022, karena ini merupakan masa transisi dari kita mulai getting used to COVID-19 gitu loh. Makanya menurut aku karena itu ada esai nomor 4 ini, yaitu health condition. Jadi intinya dari esai nomor 4 ini adalah be honest aja dengan kondisi kalian. Jadi kalau kalian bingung harus jelasin apa di health condition, kalian bisa pakai ini nih, kalau misalnya nanti ada lagi pertanyaannya ya. Jadi 5 track ini kalian bisa gunain untuk isi esai nomor 4. 1, your mental health. Kalian nggak usah mention kayak misalnya, aku tuh sering nangis di kamar, jadi aku tuh bener-bener kayak butuh kesendirian, kayak gitu-gitu. Ada tuh yang mention kayak gitu, aku pernah proofread buat ISMA VO, ada beberapa ISMA vokasi, ada beberapa yang ngasih aku kayak gitu, terus ada yang esainya kayak gitu. No, kalian nggak harus mention yang menunjukkan kelemahan kalian as long as nggak ada dari psikiater atau psikolog kayak gitu loh. Jadi kalau memang kalian mentally health tanpa ada konfirmasi dari pihak-pihak yang profesional, kalian nggak harus mention yang kayak gitu-gitu deh. Mending bilang aja, I am mentally health and I surround by so many good people, especially my family, kayak gitu-gitu. Kemudian yang kedua, your physical health. Kemudian apakah kalian ada alergi terhadap makanan tertentu atau enggak. Jadi itu juga sambil research kayak di Korea misalnya kalian ada alergi apa. Mention aja tuh kalian alergi ini. Jadi mungkin di Korea aku nggak bisa makan makanan ini kayak gitu-gitu. Tapi yang nomor 4, apakah kalian pernah terdampak COVID-19 atau enggak? Nah, kalau misalnya kalian pernah terdampak, mention aja dan bagaimana kalian overcome through it kayak gitu loh. Kalian ngelakuin apa aja sampai akhirnya bisa survive COVID-19 kayak gitu. Dan yang terakhir, bagaimana peran orang di sekitar kamu dalam membantu kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Kayak gitu, discuss about your health condition, kayak tadi yang mentally health, you surround by so many good people, your family, your best friends, no toxic people around yourself, itu juga penting banget kalian mention, kayak gitu-gitu. Pokoknya kalian nunjukin 5 hal ini kalau bisa. Jadi, udah thank you. Nah, itu. Jadi itu dari soal dokumen-dokumen dan juga esai kalian. Thank you, guys. Oke, sir. Oke, thank you Lukas. Oke, sekarang kita akan pindah ke Nadia. Nah, Nadia ini mahasiswa MGT tahun 2019. Betul ya, Nadia ya? Oke, dan menjadi awardee di Taiwan Tech atau Taiwan Teknologi, gimana? Banyaknya panjang sekali. National Taiwan University of Science and Technology, sir. Oh, oke. Jadi saya ingat itu kependekannya aja sih, Taiwan Tech gitu. Oke, nah Nadia nanti akan share terkait pengalaman Nadia selama di Taiwan ya. Oke, Nadia, the stage is yours, please. Saya share screen dulu ya, sir. Sebentar.
Saatnya sudah kelihatan belum ya teman-teman? Oke, sudah. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini aku diminta dari IOPU untuk sharing-sharing sedikit tentang pengalaman aku jadi ISMA Award di tahun 2022 di Taiwan Tech. Jadi sebelum aku mulai, aku perkenalan sekali lagi ya. Perkenalin semuanya, nama aku Nadia, jurusannya dari Manajemen tahun batch 2019. Tahun lalu aku juga salah satu ISMA 2022 awardee ke National Taiwan University of Science and Technology atau biasa disebut dengan Taiwan Tech di Taiwan. Terus di Taiwan Tech sendiri aku enrolled ke International Advanced Technology Program. Jadi kalau tadi dari Sir Aris dan dari Lukas udah jelasin tentang documents, procedure, terus juga preparation, terus Lukas tadi bahas tentang essay. Kalau dari aku bakal bahas lebih banyak POV dari pengalaman-pengalaman aku selama di Taiwan Tech, terus juga pembelajaran di sana gimana, juga selama di sana itu kita ngapain aja, terus dari ISMA ada tugas-tugas apa aja gitu. Oke, yang paling pertama sebelum kita masuk, kenapa aku pilih Taiwan. Jadi alasan waktu itu aku pilih Taiwan adalah karena Taiwan itu a very rich and diverse satu country yang mempunyai a very rich and diverse culture gitu. Karena di Taiwan sendiri itu banyak banget foreigners atau teman-teman internasional dari luar negeri gitu, banyak dari kita bisa ketemu dari Vietnam, dari Myanmar, dari Filipina, terus ada juga dari Pakistan. Jadi selama di Taiwan bahkan banyak banget aku ketemu orang-orang Indonesia gitu. Kadang kayak ada di kota-kota tertentu Taiwan, bahkan tiap kali jalan itu dengernya orang-orang Indonesia gitu yang ngobrol. Terus juga yang kedua karena Taiwan itu extensive academic resources and quality education, karena kualitas edukasi di Taiwan itu juga lumayan tinggi. Terus juga yang ketiga karena foreigner friendly cities and easy access to Taiwan's breathtaking spots. Ini seperti yang aku bilang tadi, karena banyaknya foreigner di Taiwan, itu orang-orang Taiwan juga very friendly terhadap pendatang-pendatang dari luar gitu. Terus Taiwan itu juga termasuk sixth safest country in Asia gitu. Jadi dan yang terakhir itu alasannya karena the food and places is incredible. Aku next ke kenapa aku pilih Taiwan Tech atau NTUST. Jadi seperti yang tadi udah dijelasin Lukas juga, kalau tahun lalu ISMA itu kita bisa pilih 2 universitas. Nah, kebetulan banget pilihan pertama aku itu NTUST atau Taiwan Tech, tapi pilihan kedua aku itu di NTU, National Taiwan University. Jadi emang personally aku pilih both universitas itu dua-duanya di Taiwan. Tapi alasan aku pilih Taiwan Tech karena mungkin bisa dilihat ada QS World Rankings-nya Taiwan Tech di 267, Asia Rankings nomor 80, Global University Employability Rankings nomor 82, dan Taiwan Tech itu salah satu the first technological university in Taiwan gitu. Nah, next aku bakal bahas sedikit tentang courses atau subjek-subjek apa aja yang aku ambil selama di NTUST di Taiwan Tech. Jadi seperti yang teman-teman tahu, dari awal kita apply ISMA itu kita udah bisa langsung pilih 3-4 course, right? Terus tapi kalau case-nya di aku tahun lalu itu course-course yang dipilih sebenarnya dari pas preparation, dari pas admission di awal itu, sama course yang aku ambil di Taiwan Tech-nya langsung itu sedikit ada perubahan gitu. Karena nanti pas teman-teman udah masuk, kadang mungkin ada beberapa kampus yang bakal ada harus enroll ulang, dan teman-teman juga, kalau aku kemarin selama di Taiwan Tech ada dikasih waktu untuk add sama drop courses gitu. Jadi selama waktu periode itu teman-teman boleh coba masuk ke kelasnya, terus teman-teman suka atau enggak subjeknya, terus juga teman-teman boleh change course-nya, kurang lebih gitu. Dan terkait tadi Pak Aris juga ada mention untuk courses ISMA itu apakah harus sejurusan atau boleh cross major. Nah, kalau itu setelah aku dari ISMA sendiri menganjurkan untuk cross major, tapi teman-teman boleh juga tetap ambil courses yang sesuai dengan major teman-teman, cuman mungkin bisa di
variasiin, maksudnya bisa dicampur gitu. Ada yang dari courses teman-teman, ada yang sesuai major, juga ada yang cross major gitu. Terus ini ada sedikit foto-foto dokumentasi selama aku di NUST. Gitu. Dan salah satu subjeknya yang pertama ada market research. Terus di sini profesor aku itu kalau di Taiwan Tech dan banyak juga profesor dari luar negeri gitu. Contohnya di market research ini profesornya dari Jerman. Terus kalau di sini aku ada ambil salah satu subjek web design, itu profesornya dari Taiwan. Terus aku ada ambil subjek Mandarin Chinese Practical, dan yang terakhir ada Introduction to Engineering. Dan selama di Taiwan Tech sendiri sebenarnya karena mungkin Taiwan masih masuk di Asia, jadi terkait pembelajaran atau sistem pembelajaran di Taiwan Tech itu nggak terlalu jauh beda sama kalau kita biasanya di Indonesia gitu. Kurang lebih sama dengan di PU, meskipun aku di Taiwan, tapi bahasa yang digunakan juga pakainya bahasa Inggris, terus sistem pembelajaran juga sama, dosen-dosennya presentasi, terus nanti kita dikasih tugas-tugasnya juga basically masih mirip-mirip sama selama kita di Indonesia gitu. Nah, next selain kuliah selama ISMA itu, kita juga ada dapat beberapa challenge yang tadi juga sempat di-mention sama Lukas, misalkan Batik Challenge, Heroes Day, Good Day from Indonesia, dan lain-lain. Salah satunya itu ada yang namanya Batik Challenge. Jadi kalau challenge di ISMA itu terbagi jadi bermacam-macam. Ada yang challenge individu, ada yang challenge per host university, ada yang challenge per angkatan, juga ada challenge yang per area kawasan gitu. Nah, yang aku bakal share hari ini mungkin lebih ke challenge yang untuk per host university gitu. Jadi teman-teman harus selesaiin challenge-nya itu dengan teman-teman ISMA lain yang di satu host university. Nah, yang pertama itu ada Batik Challenge. Nah, kalau Batik Challenge itu biasanya tujuan utama dari challenge adalah kita harus pakai batik untuk ngenalin batik Indonesia ke teman-teman di sana gitu, ke lokal atau international students lainnya. Nah, dan waktu itu dari kampus aku, dari teman-teman ISMAku, kita decided untuk volunteer di kantin kampus pakai batik gitu. Jadi kita semua pakai batik, terus kita gantiin bapak-bapak, ibu-ibu yang biasanya bersih-bersih kantin tiap jam makan siang dan lain-lain itu. Jadi mereka istirahat, terus kita yang gantiin selama 1 hari gitu. Kurang lebih ini ada berapa fotonya. Terus yang selanjutnya juga ada yang namanya Heroes Day. Ini Heroes Day itu karena memperingati Hari Pahlawan. Nah, tujuan dari Heroes Day itu adalah memperkenalkan pahlawan-pahlawan Indonesia ke teman-teman internasional atau lokal yang di sana itu melalui apa aja gitu. Jadi kalau kemarin kita buat event sebagaimana event-event di kampus gitu dengan tema Power in Diversity. Jadi di event ini kita undang banyak teman-teman internasional gitu dari asosiasi teman-teman dari Taiwan, terus ada yang dari Pakistan, ada yang dari Europe, ada yang dari Palau dan lain-lain gitu. Terus selama eventnya itu kita ada nampilin beberapa penampilan untuk yang base Indonesia, misalkan ada nyanyi lagu Indonesia, terus kita ada nari daerah, terus juga kita main games tebak-tebak pahlawan gitu dengan teman-teman yang lain gitu. Ini ada salah satu contoh klipnya. Jadi kurang lebih kalau untuk Heroes Day dan Batik Challenge kayak gini. Nah, tapi selain Heroes Day dan Batik Challenge, tadi aku juga ada mention ada beberapa challenge individu. Nah, kalau challenge individu itu
lebih banyak ke kalau yang di tahun 2022 itu lebih ke nulis artikel, terus juga ada yang namanya Good Day from Indonesia, itu kita kasih barang-barang atau kasih barang-barang atau cenderamata dari Indonesia ke teman-teman international students-nya di sana, terus kita post di social media. Terus juga ada yang namanya course series, di mana kita ngejelasin salah satu course yang kita ambil selama di host university itu, terus harus kita upload gitu di YouTube. Oke, next aku share sedikit tentang sedikit documentation selama aku di Taiwan. Nah, yang pertama itu ada yang pertama ini waktu mau onboarding. Terus yang kedua ini ada kemarin Taiwan masih perlu karantina, itu jadi kita lagi nunggu taksi karantina sekitar 2 jam itu di subuh-subuh nunggu, karena per taksi karantina gitu harus sendirian. Terus ini ada foto dorm, jadi selama di Taiwan itu kita tinggalnya di dorm tapi off campus dorm. Terus juga di sini ada beberapa event-event yang kita adain sama anak-anak ISMA untuk celebrate Christmas. Terus juga ini ada foto aku dan teman-temanku yang dari Taiwan. Terus juga ini kita ada visit beberapa tempat-tempat di Taiwan gitu. Nah, next aku bakal mention juga tadi kan tadi udah dibahas sama Pak Aris dan dibahas sama Lukas juga. Jadi aku mungkin bakal cepat aja di beberapa ISMA preparation tips and tricks. Jadi yang pertama kayak yang tadi udah di-mention itu teman-teman harus prepare all the required documents. Terus yang kedua, be strategic in choosing host universities. Kayak yang selalu di-mention sama Pak Aris, teman-teman harus strategik kalau pilih host universities gitu. Jadi harus disesuaikan dengan nilai DET atau GPA gitu. Biar jatuhnya kayak nggak buang-buang opportunity gitu. Terus juga teman-teman harus research. Ini tadi di-mention sama Lukas. Research dalam artian selama pembuatan esai, terus juga selama milih host university, itu semua harus benar-benar di research gitu. Terus yang terakhir, don't procrastinate dalam artian selama kan deadline ISMA katanya 1 Maret. Nah, itu biasanya kalau tahun lalu 2-3 hari sebelum tutup pendaftaran itu biasanya websitenya selalu down. Ya kan, selalu karena websitenya keramaian gitu. Jadi selalu down. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngindarin yang kayak gitu, boleh jangan jangan terlalu procrastinate dan jangan terlalu deadlineer gitu. Next tadi karena tadi udah dijelasin tentang tips essay dan documents, di sini aku mention sedikit tentang interview tips selama interview tips untuk ISMA gitu. Yang pertama, do more research and read again your essay. Balik lagi, teman-teman harus research lagi tentang host university yang teman-teman pilih. Terus teman-teman harus baca ulang essay yang sebelumnya teman-teman buat, karena kalau berdasarkan pengalaman kita yang tahun lalu itu interviewnya bakal based on essay gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bakal ditanyain sama interviewernya itu nggak jauh-jauh dari esai yang udah teman-teman buat sebelumnya gitu. Dari alasan kenapa teman-teman pilih universitasnya, terus course apa aja yang teman-teman bakal ambil, terus juga gimana cara teman-teman untuk engage local atau international students di sana, itu semuanya bakal balik lagi ke esai. Gitu. Kemudian yang kedua, practice role play interview with your friends. Terus yang ketiga, prepare yourself thoroughly. Yang di sini bisa secara untuk make a good impression, teman-teman harus dress well dan lain-lain. Terus yang keempat, be clear and concise about your aims in joining ISMA. Jadi teman-teman harus punya tujuan dan alasan yang jelas kenapa pilih ISMA. Jadi waktu ditanya interviewer itu nggak muter-muter gitu. Terus yang terakhir, be honest and confident, but don't brag. Kayak yang dibilang boleh confidence tapi jangan brag, jangan bragging. Terus tapi tetap jawab pertanyaannya accurately. Oke. More or less dari aku kurang lebihnya kayak gitu. Thank you semuanya. Thank you Paris. Oke, terima kasih Nadia. Sudah sharing-sharing terkait pengalamannya ketika mendaftar,
ketika interview dan juga ketika belajar selama 5 bulan ya di sana Nadia ya? 4 bulan lebih, Pak Aris. 4 bulan lebih, oke. Selama di Taiwan. Oke, terima kasih, Nat. Oke, nah sekarang kita akan buka Q&A session. Buat yang ingin bertanya, saya mohon untuk nyalakan kameranya dan open mic ya. Oke, ini sudah ada beberapa. Oke, yep, oke. Silakan yang ingin bertanya, bisa langsung nyalakan mic-nya. Oke, ini ada Audric. Audric mau bertanya, Audric? Ya, Audric. Ini mungkin nggak terlalu berkaitan dengan apa yang itu Kak. Tapi mau bertanya aja, kalau di kampus ISMA Kakak boleh untuk audit itu nggak, audit course di itu yang di kampus pilihan Kakak? Oke, ini Itu pertanyaan boleh untuk nggak ya siapa? untuk Kak Nadia, maaf. Oke, Kak Nadia. Oke. Thank you Adri pertanyaan tapi tadi sorry soalnya agak putus-putus jaringannya. Pertanyaannya terkait course apa ya? Auditing course. Jadi misalnya di pertengahan itu program ISMA-nya dan sudah di kampus itu kita ada tertarik dengan course-course lain. Tapi kita boleh nggak ya join aja tanpa itu cuman secara audit. Jadi nggak ada sit in class gitu credit ya? score atau apa-apa. Belajarnya. Oke, thank you Adrik. Kalau kemarin itu sebenarnya kalau di kampus aku sendiri kemarin boleh sih kita sit in. Cuman kamu harus tergantung sama dosen-dosennya karena ada beberapa kelas yang udah full gitu. Jadi kamu nggak bisa masuk. Tapi kalau misalkan kelasnya yang agak sepi terus kamu mau masuk, kamu boleh minta izin ke dosennya untuk join kelasnya gitu, untuk sit in. Dan teman-teman aku yang tahun lalu juga banyak yang sit in ke kelas-kelas gitu juga sih. Dan biasanya untuk tahap-tahap paling banyak sitting itu di 1-2 minggu awal, karena kan itu kita bisa add sama drop courses kan. Jadi kamu boleh coba sit in di kelas-kelas yang kamu nggak enroll untuk lihat gimana kelasnya, terus kamu bisa decide gitu. Tapi balik lagi, untuk courses boleh digabung-gabungin dari yang major kamu dan cross major. Karena ada juga yang jadi problem karena di angkatan aku ada yang coursesnya terlalu mirip gitu. Jadi dari pusat ISMA kemarin sempat minta diganti gitu. Baik, terima kasih banyak ya Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaan Audric. Itu pertanyaannya menarik juga ya. Kalau di Hanyang gimana Lukas? Kita boleh nggak sit in class gitu? Kalau kemarin aku sempat ada kelas namanya negotiation, Sir. Terus ada beberapa teman ISMA aku yang masuk, itu dosennya bilang nggak apa-apa sit in aja kayak gitu. Oh, oke. Tapi yang kayak Kanat bilang tadi, yang kalau pilih matkul itu, jadi kalau sistem di Hanyang tuh KRS-an ya, Sir. Jadi kita juga saling cepet-cepetan sama mahasiswa di Hanyang buat dapat matkul. Nah, kemarin tuh sempat gak dapat matkul yang mau buat pendaftaran ISMA. Kan wajib awal tuh sesuai yang didaftarin ya, Sir. Nah, nggak dapat. Itu berarti harus konsul lagi sama orang ISMA-nya. Karena aku sempat pilih tuh kelas ganti sama nama kelasnya tuh Debate and Argumentation. Tapi dari ISMA-nya tuh nggak approve, katanya debate tuh masih bagian dari hukum, katanya kayak gitu. Jadi, again mereka tuh strict banget soal soal ngambil matkul yang sesuai jurusan kita di home uni sih, Sir. Oh, oke. Nah, ini juga berarti perlu diperhatikan juga ya buat teman-teman nanti yang angkatan 20 dan 21 yang saya harapkan sih bisa jadi award di tahun ini ya. Oke, terima kasih atas sharingnya Lukas. Terus ada Muhammad Sailendra. Oke, silakan. Oke, thank you. Aku mau nanya ke Kak Nadia. Jadi pertama, kan di Taiwan tuh, even though kita kuliahnya pakai bahasa Inggris, tapi daily life-nya mungkin pakai bahasa Mandarin. Nah itu
how you overcome it. Nah, yang kedua, aku mau nanya, kalau misalnya berarti kita di ISMA tuh pilih course-nya nanti setelah keterima, atau sebelum kita diterima itu kita udah ngasih tahu kita mau pilih course apa? Itu aja dulu. Thank you. Oke, thank you, Shalendra, pertanyaannya. Terkait di tadi daily life, kalau pakai Mandarin gimana ya? Oke. Kalau mungkin untuk case-nya aku, aku pick Taiwan karena emang aku ada background di Mandarin gitu. Jadi itu mungkin tapi aku kalau ngelihatnya dari POV teman-teman aku yang nggak bisa sama sekali Mandarin nih di sana gimana ya, itu biasanya mereka masih pakai Google Translate aja sih. Dan di Taiwan itu kalian kemana-mana setidaknya kalau misalnya kalian ngomong bahasa Inggris mereka masih bisa ngerti gitu. Terus kalaupun mereka nggak ngerti, biasanya mereka bakal tahu, oh bukan orang sini nih, terus mereka bakal ngeluarin handphone terus kayak pakai Google Translatean gitu. Jadi selama ini teman-teman aku juga nggak ada masalah sih. Maksudnya pakai Inggris masih bisa kebantu gitu. Atau pakai Google Translate. Terus kalau untuk courses itu kita udah harus milih dari admission. Jadi dari pendaftaran yang awal itu kita udah harus milih coursesnya. Tapi aku tadi lupa mention juga, bener yang katanya Lukas, itu kalau misalkan kita ganti pas di uninya, kita harus konsultasiin dengan ketua kawasannya gitu. Kayak nanti bakal ada ketua kawasannya, kita harus konsultasiin ini boleh atau enggak, mungkin karena kursnya penuh dan lain-lain. Karena kemarin case-nya di tempat aku ada yang penuh, tapi ada juga karena teman-teman yang mau ganti, dan waktu itu sih diperbolehin. Dan kalau misalkan di Lukas itu nggak boleh yang sesuai dengan majornya. Di waktu aku itu aku boleh sesuai major gitu, malah teman-teman aku banyak yang sesuai major gitu. Jadi mungkin yang kayak gitu harus lihat sesuai dengan nanti ketua kawasannya gitu, itu harus diobrolin lagi sih. Gitu, kurang lebih. Oke, Kak. Thank you. Oke, thank you Selena atas pertanyaannya dan Nadia atas jawabannya. Oke, ini ada satu pertanyaan yang dari calon awardi tadi ya. Nah, jadi pertanyaannya terkait dengan tes kebinekaan ya. Mungkin Nadia dan Lukas bisa share sedikit ya tentang bagaimana sih tes itu dilakukan, terus kira-kira ekspektasinya apa sih dari tim ISMA dari tes tersebut. Oke. Dari siapa dulu yang mau mulai? Oke, Nadia dulu atau Lukas dulu nih? Lukas. Oke, Lukas dulu. Oke, please. Oke, Sir. Kalau tes kebinekaan, aku mau bilang aja ke kalian kalau expect modelan soal tes kebinekaan tuh pertanyaannya kayak kalau kalian tahu soal bahasa Indonesia kalau SD, SMP, SMA yang jawabannya mirip semua, but make it PPKN. Kayak gitu. Jadi nggak ada jawaban yang salah, nggak ada jawaban yang benar. They only wanna see your consistency in terms of jawab pertanyaannya sih. Aku inget banget ada pertanyaan, intinya aku jawab tidak menerima berbagai bentuk kekerasan. Itu yang aku jawab. Terus pertanyaan berikutnya tuh, dia kasih contoh kayak misalnya kamu tinggal di sebuah daerah yang mana hukum yang mengatur daerah itu menggunakan kekerasan. Nah, karena tadi kamu udah jawab di awal nggak menerima berbagai bentuk kekerasan, berarti pertanyaan berikutnya juga mau itu ada diatur hukum kayak atau enggak, kayak kamu tuh tetap tidak menerima berbagai bentuk kekerasan kayak gitu loh. They only want to see your consistency in terms of answering the questions. Dan ingat bahwa tes kebinekaan tuh kalau kalian udah jawab satu pertanyaan nggak bisa balik lagi ke pertanyaan itu. Jadi harus hati-hati dalam menjawab. Oke, kalau dari Nadia gimana? Sebenarnya sama sih sama Lukas. Pertanyaan tes kebinekaan itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Terus mereka cuma mau lihat konsistensinya, dan juga paling banyak pertanyaan-pertanyaan terkait toleransi gitu. Misalkan teman-teman punya teman dari suku lain gitu. Terus kalau misalkan mereka mau beribadah gimana, itu sih cuma ngukur toleransi dan lain-lain. Oke. Segitu sih, Sir. Oke, thank you. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke,
Nah, ingat ya, jadi jangan sampai nanti ketika nguploadnya itu mendekati deadline ya. Bener ya, Lukas dan Nadia ya. Takutnya nanti gagal gara-gara ya sistem down gitu. Itu kan fatal sekali ya. Jadi International Office dari sekarang tuh sudah berkomitmen ya ke teman-teman semua. Paling telat 24 Februari kami harapkan itu segala surat rekomendasi, surat persetujuan atau surat nominasi semuanya dari International Office baik yang kami serahkan ke mahasiswa maupun yang kami serahkan ke tim ISMA itu sudah selesai pada tanggal 20 itu. Nah, ini demi teman-teman juga sih. Oke, ada lagi yang mau bertanya-tanya? Oke, mohon nyalakan kamera dan ya, biasa kita ini lebih komunikatif gitu lah. Ada di chat box. Oke, ini ada dari J ya. Penyeleksian di IT. Oke, ini sebenarnya di tim ISMA ya. Kita tidak tahu ini dapurnya ISMA lah. Oke, di IT lebih diprioritaskan daripada esai kita tidak tahu ya. Tapi yang pasti sih semuanya itu penting ya, Lukas dan Nadia ya. Jadi kalau tidak bagus sih tidak akan diundang ke ini. Oke, ada yang mau ini memberikan tanggapan Lukas atau Nadia? Boleh dikit, Sir. Silakan. Menurut aku kalau soal tes bahasa Inggris, kalau kalian mau pakai Duolingo, at least 125 deh. Atau mungkin karena sekarang nilai Duolingo udah naik, kayak buat disetarain sama IELTS, jadi mending 130-an, in my opinion. Dan aku waktu itu juga sempat kepikiran karena nilai Duolingo aku 125. Jadi apa yang bisa bikin aku stand out ya esai aku kayak gitu loh. Jadi make sure kamu juga punya esai yang bagus. Kalau kamu agak takut dengan Duolingo kamu, ya bikin esai yang paling bagus kayak gitu. Karena at least kamu punya poin yang bisa dilihat ISMA kalau, ini anak keren nih kayak gitu. Oke, ya, saya setuju sih itu. Oke. Oke, kita lihat chat box lagi. Oke. Oke, ini sepertinya pada malu-malu ya untuk menyalakan kamera ya. Gimana ini? Dari Kelly, untuk Kak Nade dan Kak Lukas ya, bagaimana pengalaman tinggal di Taiwan dan Korea? Tadi sebenarnya sudah banyak diceritakan ya, terutama oleh Nadia ketika tinggal di Taiwan. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit saja sih oleh Lukas dan Nadia. Jadi pengalamannya seperti apa? Ya. Oke, Lukas, please. Oke deh, Sir. Iya, aku kalau di Korea, you guys do not have to worry about the language. At least kalau aku sih bisa dikit-dikit dan juga bisa emang baca tulis Korea. Jadi emang untuk jalan sendiri kayak jalan sendiri kemana-mana, naik subway dan lain-lain tuh lebih mudah sebenarnya buat aku. Tapi kalian juga nggak harus takut kalau kalian misalnya langsung ke Korea nih nanti tahun ini. Jangan lupa download Nevermap karena semuanya lengkap di situ. Dan juga ini aja nih, sekilas info, Hanyang tuh satu-satunya univ di Korea yang subway-nya langsung masuk ke dalam kampus. Jadi se-Korea tuh cuma Hanyang yang kayak gitu, yang langsung subway langsung di dalamnya gedung kampus kayak gitu. Universitas yang lain tuh nggak ada, at least kalian harus jalan 5-10 menit lagi baru sampai ke dalam kampusnya. Kalau Hanyang tuh nggak, langsung dari dalam kampus tuh subway-nya. Terus untuk kehidupan sehari-harinya, aku tuh anak Korea menurut aku ambis banget ya. Jadi aku ada ambil 4 kelas, tapi untuk 3 kelasnya tuh ada Understanding Speech, English Career Communication, dan Advanced English Negotiation. Anak-anaknya benar-benar baik banget. They fluent in English. Ada beberapa yang enggak, tapi they trying their best untuk ngomong English. Dan mereka tuh emang mau kerjasama karena emang sistem pembelajarannya pun group based courses gitu sih most likely.
Tapi ada course namanya critical thinking, itu anak-anaknya benar-benar ambis. Jadi kalau dosennya nanya ada pertanyaan, mereka tuh pada jawab no. Tapi abis itu mereka tuh pada berbaris satu-satu di depan meja dosen pas sudah pulang, mereka tanya individually. Biar pertanyaannya cuma mereka doang yang tahu, nggak ada orang lain yang tahu. Jadi itu juga menunjukkan kalau emang anak-anak Korea agak ambis ya. Karena emang Hanyang juga top 5 uni di Korea ya guys. Jadi emang quiet strict, tapi itu nggak semuanya sih kayak gitu. Kemudian persiapan aja kalau kehidupan sehari-hari, barang-barangnya tuh agak mahal ya, kayak nasi kare doang tuh bisa 80.000 rupiah, 90.000 rupiah. Jadi, tapi tenang, ISMA cover everything, jadi kalian akan sehat walafiat, malah bisa nonton konser ya, jadi aman ya. Terus ya itu aja sih, Sir. Thank you, Lukas. Oke, kalau Nadia gimana? Apa sih yang kira-kira tadi kan sempat cerita juga ya kalau nggak banyak perbedaannya sih, banyak ketemu orang Indonesia juga. Tapi hal apa yang kira-kira unik yang baru ditemuin ketika di Taiwan? Mungkin kalau yang beda di Taiwan itu dari segi ini ya, transportasi. Jadi transportasi umum, misalkan karena aku tinggalnya off campus kan ya, Sir. Jadi kalau dari dorm itu mau ke kampus, takes aku harus jalan minimal tiap pagi itu 1,4 kilo jalan kaki ke bus stop paling dekat. Terus 1,4 kilo harus naik bus 30 menit ke kampus gitu. Jadi itu rutin tiap hari yang harus dilewatin gitu. Jadi kalau di Taiwan itu harus terbiasa jalan kaki tapi di jalan kaki di Taiwan sama di sini aku rasanya beda sih, karena mungkin di sana ya di sana untuk jalan kaki, pejalan kaki lebih enak gitu. Terus lebih aman kayak yang tadi, Taiwan itu salah satu safest country. Jadi mau baru balik malam jam 11, jam 12 naik kereta, naik bus itu semua aman. Terus apalagi kayak contohnya ada barang-barang yang ketinggalan gitu, itu gampang banget kamu balik lagi ke tempatnya, itu semua barang-barang bakal masih ada yang kayak gitu. Jadi lebih banyak jalan kaki atau naik sepeda itu, minimal tiap hari itu 10.000, paling dikit 10.000 sampai 15.000 steps gitu. Itu sih yang baru. Terus dari angkatan transportasi umumnya juga di sana tertib banget. Terus nggak jam-jam padat pun padatnya belum sepadat di sini, jadi kayak masih oke banget gitu. Naik transportasi umum gampang banget, kayak di mana-mana transportasi umum kalian based on Google Maps saja kalian bisa lari ke satu kota ke kota lain tuh gampang banget dan murah banget gitu. Kayak based on Google Maps saja udah bisa ke ujung-ujung Taiwan gitu. Gitu sih, Sir. Oke, thank you. Ya, saya kayaknya bakal lebih sehat ya kalau tinggal di Taiwan ya, dikit-dikit jalan. Kalau di sini kalau nggak motor, mobil, nggak Grab. Oke, thank you atas pengalaman-pengalaman yang di-share ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada Luna Azahra yang sudah resen, please. Okay, thank you. But sorry, I cannot open my camera because I'm not in proper place. Jadi untuk pertanyaan pertama itu kan tadi Kak Lukas sempat mention nggak terlalu pede sama nilai DIT-nya, tapi nge-point outin di esainya. Berarti itu esai nanti dikumpulnya bareng sama kita ngumpul dokumen. Terus abis itu yang kedua, aku mau more tips and trick waktu kalian interview dong, kayak misalnya nggak boleh gagu, nggak boleh bla 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 gitu. Thank you. And also waktu lagi interview itu kondisinya kayak gimana ya? Apa kalian di interview 3 orang kalian sendiri atau gimana? Thank you. Oke, siapa dulu yang mau share ceritanya? Oke, Lukas. Please. Oke, Sir. Yang pertama tadi soal esai ya. Iya, esai itu dikumpulin bareng sama semua dokumen-dokumen untuk pendaftaran. Kayak yang tadi, karena dia bilang emang nggak boleh daftar H-1, bener banget. Aku daftar H-1, dan itu tiba-tiba websitenya bilang pendaftaran udah ditutup. Padahal masih H-1, harusnya besoknya baru tutup. Itu bener-bener panik. Kayak merasakan semua uang yang telah dikeluarkan hilang percuma. Jadi bener-bener jangan daftar H-1 ya, teman-teman. Terus itu dikumpul bareng dokumen-dokumen. Jadi itu tuh kalian nggak bakal submit kayak dokumen gitu atau PDF atau file, enggak.
kalian tuh bakal copy itu terus di paste ke dalam kayak kolom esai mereka kayak gitu. Jadi itu bakal di copy paste. Jadi kadang kalau kalian paste itu, kalau kalian udah bikin paragraf-paragraf itu kalian harus perhatiin lagi, kalian pisah-pisahin lagi dulu. Awas semuanya kesambung jadi satu kayak gitu. Jadinya kalian, orang yang baca juga nggak ngerti gitu arah esai kalian kayak gimana. Jadi itu juga diperhatiin pas kalian nanti mau submit esai dan dokumen. Terus tips interview, sistem interviewnya tuh one on one. Jadi cuma ada satu interviewer dan kamu doang kayak gitu. Dan aku kebetulan dapat hari kedua jam 7:30 pagi. Nah, jadi itu ibu interviewernya tuh masih fresh menurut aku, dia masih seger banget, dia masih senyum, ceria, masih on cam. Karena kata teman-temanku yang di atas jam makan siang, interviewernya tuh udah off cam. Jadi kalian tuh udah nggak bisa lihat ekspresi dari interviewernya, dia suka nggak sama kita, dia senyum kah, atau dia malah jutek kayak ini orang ngomong apa sih kayak gitu. Kalian udah nggak bisa lihat lagi tuh di atas jam makan siang. Jadi kalau aku masih bisa lihat ibunya tertawa dengan tersenyum dengan jawaban-jawaban aku. Jadi it's a good sign for me gitu loh. Jadi untuk tipsnya, latihan banyak-banyak sih, karena ini benar-benar ini kayak waktu itu aku, Kanadia, dan beberapa teman-teman lain itu baru lagi nge-zoom bareng KUI juga, dan tiba-tiba jadwal interview tuh masuk. Jadi pas kalian diumumin lolos ke interview, itu jadwalnya nggak langsung keluar. Jadwalnya tuh bakal tiba-tiba muncul. Nah, kalian kalau itu kita latihan bareng IO tuh hari Minggu. Ada tuh Brenda dan Dellen tuh dapatnya hari Senin. Brenda sama siapa gitu. Pokoknya Brenda tuh aku inget banget hari Senin. Aku tuh dapatnya hari Selasa. Kalau Gabri tuh dapatnya hari terakhir. Jadi dia masih bisa prepare 5 hari tuh. Nah, jadi kalian juga harus prepare yourself semenjak kalian diumumin lolos ke interview. Kayak gitu. Di situ juga kalian harus isi CV dulu. Ada form CV yang harus kalian isi sebelum masuk ke tahap interview. Tapi nggak harus ATS friendly kayak gitu-gitu, karena kalian cuma kayak isi Google Form doang kayak gitu loh guys. Jadi tipsnya latihan banyak-banyak. Aku inget banget aku latihan, gila sih, sampai pagi-pagi buta masih latihan. Terus cari proper place sejak sebelum kalian interview, karena mereka tuh expect kalian tuh nggak ada background kayak gini-gini nih, nggak ada, mending kayak Sir Aris aja yang putih polos kayak gitu. Terus mereka tuh bakal nanya pertanyaan pertama tuh always tell me about yourself. Aku kasih tips aja buat tell me about yourself. Itu kalian harus cari something yang makes you guys different dari orang lain. Karena aku inget banget aku orang pertama, jadi aku harus make sure nih ibu nih nggak bakal lupain aku nih. Karena dia masih interview sampai jam 6 sore sana, kalau dia lupain orang pertama kan susah ya. Jadi aku bilang kalau aku mahasiswa hukum gini-gini, dan aku mention I wanna be the member of DPR RI. Kayak gitu. Terus dia tuh pertanyaan berikutnya kayak, why you want to become DPR RI? Kayak gitu loh. Jadi aku udah kayak, oh nih, ibu pasti bakal ingat aku nih. Dia tahu aku bakal mau jadi DPR RI, kayak gitu misalnya. Jadi kalian cari sesuatu yang bakal bikin diri kalian diingat terus sama interviewernya. Kayak gitu sih. Oke, menarik juga ya. Yes, kita juga masih ingat tuh tiba-tiba aja ya pengumuman interview gitu. Padahal kita malam-malam sedang persiapan kan, itu sedang apa ya? Bagaimana sih kalau pertanyaan kayak gini kita akan menyikapinya seperti apa? Oke, thank you Lukas. Oke, sekarang Nadia. Untuk tips interview ya berarti tadi. Tadi udah dijelasin banyak banget sih sama Lukas, sudah lengkap banget dari Lukas. Mungkin aku nambahinnya itu balik lagi sih, kalian apa namanya, make a good impression. Jadi dress well, terus juga senyum, jangan lupa senyum. Terus juga kalau ngejawab pertanyaan diusahakan jangan bertele-tele, tapi tetap ngejawab pertanyaan itu accurately gitu. Karena apa namanya, kalau bertele-tele nanti orang-orang juga susah gitu nangkep apa yang kalian mau sampein gitu. Terus boleh confidence, tapi don't brag too much, karena mereka nggak mau dengar kita nge-bragging ini itu gitu. Jadi itu diperhatiin. Terus kalau untuk interview cuman ada interviewernya satu, terus operator satu, dan kita aja sih. Terus kita open cam, dan interviewernya itu kalau kemarin aku dapetnya interviewernya nggak open cam. Jadi kayak gitu. Udah sih kurang lebih kayak gitu sih Sir, kalau sama interview. Sir, aku boleh nambah dikit nih. Oke, Lukas.
Dari yang Kanat bilang jangan bertele-tele, bener banget sebenarnya. Tapi aku ada tips kalau kalian bisa tahu nih interviewer nih sukanya orang yang bertele-tele atau enggak kayak gitu loh. Karena jadi awal itu kalian pertanyaan pertama setelah tell me about yourself, kalian tuh jelasin singkat aja. Kalau itu aku ingat banget dia tanya, can you explain your job desk selama join 3 organisasi? Kan diminta di CV ada organisasi. Jadi aku bilang lah, oh di PUSC aku tugasnya ini, di organisasi ini aku kayak gini, yang ketiga aku kayak gini. Pertanyaan berikutnya tuh dia kayak, no, just tell me more, kayak gitu. Nah, itu berarti tipe interviewernya tuh dia mau kamu jelasin sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya dia langsung pindah ke pertanyaan berikutnya, oh berarti nih orang, interviewernya tuh nggak mau kamu banyak bertele-tele, kayak gitu loh. Jadi, kamu coba sesingkat mungkin. Kalau dia bilang, tell me more, berarti dia emang mau kamu jelasin yang banyak-banyak, kayak gitu sih. Oke, thank you Lukas dan Nadia. Nanti untuk yang lolos di tahap interview, tenang aja ya, nanti akan ada pelatihan sendiri dari award di tahun sebelumnya, jadi biar nggak nervous lah. Oke, tenang. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bisa raise hand? Oke, ini ada satu pertanyaan. Sebenarnya ini belakangan bisa dibahas, tapi ini penting sekali. Nah, bagaimana dengan surat-surat yang berkaitan dengan declaration ya? Kan ada beberapa declaration kemarin ya, Lukas dan Nadia ya. Nah, nanti semuanya itu harus diisi dan di-scan dan dimasukkan ke outbound form ya, teman-teman ya. Jadi semuanya ketika dokumen dokumen yang disiapkan untuk situs ISMA itu kalian juga harus submit ke IO. Intinya gitu sih. Gitu. Jadi harus disiapkan, harus ditandatanganin. Kalau harus pakai materai, berarti harus pakai materai. Kami sarankan kalau bisa yang cetak aja, yang kertas aja, jangan yang digital. Karena kalian belum terbiasa, takutnya nanti ada masalah lah. Jadi ngulang lagi, beli lagi gitu. Jadi sebaiknya pakai yang kertas saja. Gitu. Oke, terus oke, ada lagi nggak ini ya? Nah, ini terkait dengan makanannya Muslim friendly nggak di Taiwan dan di Korea? Kayaknya udah mulai Muslim friendly sih ya. Coba Lukas dan Nadia gimana? Bisa share sedikit? Oke, Sir. Aku non-Muslim, tapi ini pendapat dari teman-temanku yang Muslim ya. Jadi, Korea apparently agak sulit nyari makanan yang halal. Karena pork gitu-gitu banyak banget di mana-mana. Kayak kamu jalan-jalan bareng teman-teman kampus kamu yang lokal Korea aja, mereka bakal, samgyeopsal yuk, which is, itu, sorry, babi gitu loh. Jadi kayak, emang bakal cukup sulit. Tapi ya pinter-pinter kalian aja sih, sebenarnya tempat makan tuh banyak banget sih di Korea. Kalian bisa beli ayam, kalian bisa beli nasi kare, apapun itu. Tapi again, kalian harus cek lagi kalau misalnya kayak kare-kare, kayak gitu-gitu. Karena bisa aja itu di dalamnya juga kuahnya tuh dari daging babi misalnya. Jadi nggak ada salahnya kalian buat nanya dulu ke orang yang mau kalian, tempat yang kalian mau beli kayak gitu. Kalau di kampus di Hanyang University-nya sendiri, itu tuh ada website yang bisa kalian pakai buat lihat menu apa sih yang ada di kantin hari ini kayak gitu. Jadi kalau kalian udah cek dan ternyata makanan yang nggak sesuai, nggak halal, berarti kalian bisa cari makanan lain di luar kampus kayak gitu sih. Oke, kalau Nadia gimana terkait dengan makanan yang kira-kira Muslim friendly? Sepertinya ada masalah jaringan di Nadia. Nadia ya. Halo Nadia? Ya, sorry sir, tadi agak terputus sinyalnya. Oke. Tadi ada yang bertanya tentang makanan yang Muslim Sorry, friendly. kedengeran nggak ya suara saya? Ya, terdengar suaranya? Oke. Kalau untuk di Taiwan sendiri, kalau masih banyak kok makanan toko-toko atau
iya tempat makan yang emang ada halalnya kalau di sini. Dan kalaupun kalau di kampus aku sendiri waktu itu di kantinnya itu ada beberapa stand khusus yang emang makanan halal. Jadi emang ditulis halal food Indonesian gitu. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu worry sih untuk makanan halal. Terus juga mungkin challenge-nya kalau makan di luar kayak kata Lukas tadi, ditanya aja sama yang jual, terus juga pakai Google Translate. Tapi kan banyak kayak Sevel gitu-gitu ya, itu juga bisa jadi opsi untuk makanan ini sih. Oke. Ya, berarti ya tetap ada challenge-nya, tapi adalah cara untuk mengatasi hal tersebut. Ya, namanya juga tinggal di negara yang bukan punya kita kan. Oke, terima kasih atas sharingnya Lukas dan Nadia. Oke, satu lagi deh. Oke, untuk pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya akan membuat sedikit ringkasan terkait sesi kita hari ini. Jadi, di awal sesi tadi kita mulai dengan pemaparan terkait dengan prosedur dan deadline ISMA 2023 yang ada di Presiden University dan juga di tim ISMA. Jadi, semua dokumen kami harapkan dari teman-teman yang ingin mendaftar ISMA tahun ini sudah bisa disubmit ke outbound form paling telat tanggal 19 Februari. Nah, kami memerlukan beberapa hari untuk memeriksa dokumen teman-teman. Apakah teman-teman itu eligible atau tidak? Apakah teman-teman memiliki ikut program Kampus Merdeka yang lainnya atau tidak? Terus apakah teman-teman itu juga termasuk ke beasiswa A, B, C atau tidak? Nah, itu ada banyak sekali yang perlu kami cek, yang perlu kami periksa. Jadi kami berharap tanggal 19 itu paling telat kami terima. Nah, kenapa sih kami perlu beberapa hari ini? Ya, ini demi teman-teman sendiri juga sih. Ada beberapa kasus tahun 2001 dan 2021 dan 2022 ya. Mahasiswa yang ini dalam tanda kutip ini ingin gimana ya, bandel lah gitu. Jadi pakai satu materai untuk beberapa dokumen. Nah, itu kan tidak boleh ya, itu dilarang. Benar ya Lukas, ya secara hukum kan tidak boleh. Nah, kalau ada mahasiswa satu seperti ini lolos ke tahap ISMA dokumen dan itu dinominasikan oleh Presiden University, kami itu takut sekali. Kami khawatir nanti dampaknya itu ke mahasiswa-mahasiswa lain. Jadi kami benar-benar ingin memastikan mahasiswa yang kami nominasikan yang ditandatangani oleh Pak Wakil Rektor, Pak Handa, sebagai wakil dari PU untuk berkompetisi di ISMA itu benar-benar mahasiswa yang terbaik dan eligible secara aturan ISMA. Ini demi teman-teman sendiri sih. Jadi kami butuh waktu, oleh karena itu kami strict terkait deadline ini. Jadi saya harapkan kalau yang mau ambil tes di IT, IELTS atau apa, pastikan tanggal 19 itu, kalau bisa sebelum tanggal 19 ya itu sudah di tangan hasilnya. Ya, nah, kalau belum, misalkan IELTS nih, ternyata dia itu ada masalah di kurirnya, di JNE-nya atau di posnya. Kan sudah muncul di websitenya kan hasilnya seperti ini. TOEFL IBT pun juga sudah. Dalam beberapa hari ke depan itu, dalam beberapa hari setelah tes ya itu sudah muncul, itu bisa di screenshot sebagai bukti. Nah, tapi kalau tidak ada bukti apapun itu, kami tidak bisa merekomendasikan. Oke. Kemudian sesi kita dilanjutkan dengan sesi sharing session oleh Kak Lukas dan Kak Nadia. Pengalaman-pengalaman mereka, bagaimana mereka mendaftar ISMA, terus ada juga tadi tips-tips terkait interview ya, dan juga esai dari masing-masing award di tahun lalu. Kemudian ada juga Q&A terkait dengan beberapa hal seperti contohnya yang terbaru tadi terkait dengan Muslim friendly nggak makan-makanan di sana gitu. Semuanya pasti ada challenges tapi ada cara untuk overcome tersebut.
Oke, dari saya sendiri cukup sekian. Dari Pak Eka, ada yang ingin disampaikan? Oke, sedikit saja. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Lukas dan Nadia sudah mau sharing ya ke teman-teman yang sudah hadir hari ini. Teman-teman, nanti kick off diharapkan tanggal 8 ya rencananya, tapi ini masih tentatif. Jadi kalian terus pantengin aja website ISMA. Nanti kalau sudah ada untuk persyaratan, dan kalian bisa download dokumen-dokumennya, dipelajari. Tentu nanti dokumen-dokumen yang dari ISMA itu akan kami buat template-nya yang bersesuaian dengan kebutuhan kalian. Nanti sudah ada nama, jadi kalian tidak perlu repot-repot cari nama, siapa sih namanya gitu ya di dokumen tersebut, karena declaration form itu ada nama-nama authority itu atas nama saya. Nah, nanti sudah akan disiapkan oleh tim I.O., tinggal kalian download dari drive kami, lalu kalian tempel materai dan nanti akan ditandatangani. Terus tak lupa kalian bisa konsultasi ya ke I.O. di A320 Building E lantai 3 di International Office and Student Affairs. Nanti bisa ketemu saya, Pak Aris, Kak Rama, Kak Venta yang akan membantu kalian. Kalau kalian punya masalah, dikomunikasikan ke I.O. ya. Nanti kita akan berikan solusinya. Jadi jangan sampai dipikirin sendiri. Kita di sini akan membantu kalian supaya kita punya awardee yang banyak tahun 2023 ini. Dari saya cukup sekian, Pak Aris. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Eka. Oke, kalau begitu kita akhiri saja meeting hari ini. Terima kasih Lukas dan Nadia sudah menyiapkan waktunya untuk hari ini. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi dari jam 9 nih sampai hampir jam 11. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di kesempatan lain. Bye-bye everyone.